Banyak situs sejarah di Indonesia yang diketemukan, namun belum terungkap secara keseluruhan. Karena keterbatasan data primer sejarah, akhir-akhir ini juga banyak situs yang mulai bermunculan, namun tetap menjadi misteri. Di episode kali ini akan kita ulas tentang salah satu situs yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu situs Candi Sari. Situs Candi Secang yang memiliki nama lain yaitu Situs Candi Talun, Candi Sari, Candi Talun, Candi Gomblang ataupun Candi Gumbulan, lokasinya berada di pekarangan milik warga. Secara administratif terletak di Dusun Candi, Desa Candi Sari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Situs ini berupa sisa-sisa reruntuhan bangunan kuno yang tersusun dari bahan bata merah. Namun juga terdapat beberapa temuan komponen yang tersusun dari batu andesit, yaitu temuan bagian atap dan komponen bagian sudut dinding luar. Sedangkan temuan yang berbahan bata merah yaitu bata kuno, yang dikumpulkan di halaman rumah warga, dan sebagian lagi tersebar di belakang rumah warga. Temuan lain yang berbahan bata, yaitu antefiks sudut, antefiks atap dan antefiks selasar dengan ukiran yang sangat indah, dikarenakan lokasinya berada di pekarangan warga dan terdapat bangunan baru, maka bata kuno di situs ini juga tak luput menjadi material bangunan rumah. Di situs ini juga terdapat sebuah yoni panjang dengan ukuran panjang 177 cm, tinggi 68 dan cm lingkar besar 7 cm. Bagian atas yoni tidak terdapat lubang untuk menempatkan lingga. Warga sekitar menyebutnya dengan nama watu meja atau meja batu kuno, ada juga yang menamakan batu kotak wayang. Bagian cerat yoni terdapat hiasan penyangga cerat yaitu kura-kura di atas kepala naga. Namun bagian kura-kuranya sudah rusak. Hiasan ini merupakan hiasan umum yang terdapat pada yoni Jawa Tengahan pada umumnya. Umumnya yoni terdapat lubang di bagian atasnya untuk menempatkan lingga. Namun di sini tidak terdapat lubang. Bisa jadi yoni ini difungsikan sebagai tempat untuk menempatkan sesaji, atau juga bisa untuk menempatkan arca, yang mana lingga sempurna terdiri dari Siwa Baga, Wisnu Baga, dan Brahma Baga. Jadi arca yang ditempatkan di atas yoni ini, yaitu arca Dewa Siwa, arca Dewa Wisnu, dan arca Dewa Brahma. Cerat yoni berfungsi sebagai tempat keluarnya air suci, maka hiasan penyangga cerat yoni ini dikaitkan dengan cerita tentang air suci, yaitu cerita Samudra Mantana. Samudra Mantana atau Sagara Mantana adalah cerita terjemahan dari bahasa Sanskerta, merupakan salah satu bagian dari sekumpulan cerita mitologi agama Hindu
yang bercerita tentang pengadukan samudera susu. Cerita ini merupakan periode populer dalam Purana dan tergabung di dalam naskah Adi Parwa, Parwa pertama dari Mahabharata. Berdasarkan sumbernya, Kitab Mahabharata, maka dapat diketahui bahwa cerita ini berlatar belakang agama Hindu dan merupakan bagian dari pengaruh kebudayaan yang diadopsi dari India. Kisah ini mengibaratkan upaya para dewa dan asura dalam memperoleh air keabadian Amerta dari pengadukan samudra susu, dengan proses yang mirip dengan cara tradisional pembuatan mentega dengan mengaduk-aduk cairan krim susu. Selain di India, kisah ini terkenal di lingkungan kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi budaya Hindu, seperti Kerajaan Khmer di Kamboja dan kerajaan-kerajaan Jawa kuno di Indonesia, serta Thailand. Relief rendah atau bas relief yang besar dan indah terdapat di dinding Candi Utama Angkor Wat, Siem Reap, Kamboja, yaitu di panel 4 atau galeri timur. Sedangkan di Jawa Timur terdapat pada mastaka atau kemucak candi berupa replika adegan Samudra Mantana, yang saat ini disimpan di Museum Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Begitu juga di Tulungagung, tepatnya di situs Ngadirogo, ditemukan beberapa relief yang teridentifikasi sebagai relief cerita Samudra Mantana. Di pekarangan belakang rumah warga terdapat sebaran bata kuno dan 2 yoni, yang sama persis. Saya menyebutnya yoni kembar. Yoni ini berukuran tinggi 75 cm, panjang kali lebar 65 cm. Kondisi yoni relatif utuh, bagian atas yoni tidak terdapat lubang untuk menempatkan lingga. Diduga yoni ini difungsikan untuk menempatkan arca yang berada di relung candi bagian luar, seperti yang terdapat di Candi Gebang. Jadi yoni panjang yang berada di halaman rumah warga. Ulasan di depan tadi ditempatkan di bilik utama, dan kedua yoni ini ditempatkan di bilik luar candi. Dari temuan tersebut, bangunan kuno yang pernah berdiri di sini adalah bangunan Candi Hindu, peninggalan Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang, abad ke-8 Masehi. Jika dilihat dari kontur tanahnya, situs ini berada di atas gundukan kecil di tengah dusun. Saat ini di sekitar dusun banyak diketemukan bata kuno. Dugaan saya gundukan ini berisi struktur bagian dari candi. Jadi kesimpulannya, candi yang berbahan bata merah tidak hanya di Jawa Timur saja, dan tidak hanya peninggalan Majapahit saja. Di Jawa Tengah banyak, bahkan usianya lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Sudah 3 kali ini saya berkunjung ke situs ini. Ada banyak perubahan kondisi situs. Pada tahun 2016, belum sepadat tahun 2025. Dulu saat awal mengunjungi situs ini, kondisi kedua yoni ini berada di tengah tanaman jahe dan salah satu kondisinya roboh. Sedangkan yoni panjang yang berada di halaman rumah warga, dulu belum ada kolam ikannya dan banyak bata kuno, antefix yang tercecer,
Namun saat ini sudah ada kolam ikan di depan Yoni. Antefix dikumpulkan di depan Yoni panjang. Namun yang tidak berubah adalah posisi dari Yoni tersebut. Kedua Yoni kembar, yang berada di pekarangan belakang rumah warga, sudah diberdirikan, dan bagian bawah Yoni diberi alas berupa plasteran semen. Namun tetap kurang terawat, terlihat jarang dibersihkan. Namun setidaknya peninggalan di sini telah diperhatikan. Kesimpulannya, situs Candisari merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.